Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perjalanan mau ke papan tinggi di Barus. Kalau kita akan melewati sekitar 1000 anak tangga. Selamat datang di papan tinggi Desa Panagrahan Barus Utara. Insyaallah perjalanan kita akan menuju ke atas bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dimulai. Dari atas kita akan melihat kuburan seorang wali yang panjangnya lebih kurang dari 7 meter. Saksikan terus. Mudah-mudahan tidak ya melanggar risiko. Amin. Ya terus. Semangat. Semangat dong. Tangga 1000. Ini dia bawa untuk anak Kali gadis 100 mama. tangga. Untuk anak gadis mama ni lah. Amin. Oh, satu lagi. Ya. Setiap jalan ada pemberhentian. Ustaz. Untuk menuju ke makam papan tinggi, kita melewati jalan setapak melalui jalan desa sekitar 200 meter dari jalan raya. Kemudian menaiki tangga yang berjumlah 708 anak tangga. Makam papan tinggi ini dikenal dengan makam 1000 tangga. Memang sangat melelahkan dan pada umumnya pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara sebelum menaiki tangga tersebut berpikir mampukah mencapai ke puncak. Namun tidak perlu menyerah karena masyarakat sudah membangun 4 tempat peristirahatan di setiap 150 anak tangga. Cara bawa apanya mayatnya ke mana? Itulah jadi subhanallah. Teman-teman, sekarang kita menaiki anak tangga yang terakhir ini. Seperti teman-teman bisa lihat, ini sangat lurus ke atas. Insyaallah kita sampai di atas, melihat kebesaran Allah. Sambil kita perhatikan ini bawah kita, Masya Allah pemandangan sangat bagus sekali. Sampai ya, hati-hati. Alhamdulillah kita dibantu oleh
pegangan di tengah ini. Jadi memberikan suatu kekuatan bagi kita untuk sampai ke atas. Ini perjalanannya sangat ekstrim. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung. Alhamdulillah. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Syekh Mahmud adalah seorang pendatang yang telah lama bermukim di Kota Barus. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Syekh Mahmud berasal dari negara Yaman yang hendak melakukan pelayaran ke Samudra Pasai di Aceh. Namun di tengah pelayaran, kapal yang beliau tumpangi salah arah dan terdampar di Kota Barus. Ternyata ini bukan tangga yang terakhir, masih ada tangga berikutnya. Masya Allah, pemandangan sangat bagus, bawah sawah. Ini kita lihat di depan kita nih, dua orang nenek-nenek, tapi semangatnya sangat kuat sekali. Lewat nek, semangat. Amin, amin ya Rabbi. Amin. Lewat nek. Ya. Semangat. Semangat, Yes. semangat ya Allah. Amin. Tuh. Merdeka. Merdeka. Amin. Ya, kita perhatikan nenek sangat kuat sekali. Sangat semangat. Coba dek. Bismillah. Kita terus sampai ke atas. Insya Allah sampai. Oh, pemirsa, teman-teman saya nggak kuat, sangat capek. Istirahat cuma 2 menit, kita lanjutkan perjalanan. Perlu kita ketahui bahwa Syekh Mahmud tidak hanya berdakwah, tetapi juga menjadi pedagang dan berbisnis komoditas kapur yang sangat terkenal sejak puluhan abad lalu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kapur Barus ini sudah terkenal pada zaman Fir'aun. Semangat Bu, semangat Bu. Semangat. Ya. Capek berhenti. Semangat Ibu, semangat. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai di sini. Ya, kita selesai. Kembali. Assalamualaikum ya kubur. Assalamualaikum ya Fidyar. Alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di atas bukit. Inilah kuburan Aulia. Masya Allah. Ini kuburannya. Ini kakinya. Dan ini kepalanya. Pak Hujan. Ini kepala lo. Kiblat sana. Kiblat itu sana. Enggak, ini kepala. Ini kepala. Ya. Sudah ada tandanya. Iya.
Kita sudah sampai di sini. Dari atas bukit kita bisa memandang di seluruh sekitar kawasan Kota Barus. Di sini adalah persawahan dan hutan dan lepas pantai. Masya Allah, tabarakalrahman. Akhirnya keinginan saya tercapai. Jauh-jauh dari Kuwait. Akhirnya sampai kemari. Allah panjangkan umur, ringankan langkah. Alhamdulillah sampai di sini. Kompleks makam papan tinggi ini berada di puncak bukit Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ketinggian lebih kurang 3.000 meter dari permukaan air laut. Luas kompleks makam ini 40 kali 15 meter yang dikelilingi pagar setinggi 160 cm. Syekh Mahmud sempat ditentang oleh Kerajaan Barus dalam penyebaran Islam di Nusantara, hingga akhirnya beliau diasingkan ke Aceh Singkil. Dan beliau tetap menyebarkan Islam selama di Aceh Singkil hingga agama Islam tersebar luas seluruh Nusantara. Dan ini adalah kuburan sahabat-sahabat beliau. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung kemari, lokasinya ada di Kota Barus di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Diperlukan stamina yang cukup sebelum kemari, istirahat dulu malamnya, karena tangga yang kita akan naiki sangat menanjak dan lurus, jadi perlu stamina. Tapi jangan khawatir, setiap pemberhentian atau anak tangga itu ada suatu warung dari tempat beli minuman dan tempat istirahat. Ini yang huruf nun, ini sangat wangi sekali. Ini. Beda dengan yang lain. Guys. Kasih Nih guys. sama ya. Wangi, sangat wangi. Ini nun, ini huruf nun sangat wangi sekali. Yang lain tidak begitu. Cerita tentang penyebaran agama Islam di Aceh Singkil oleh Tuan Syekh Mahmud berkembang pesat ketika itu terdengar oleh Kerajaan Barus. Kemudian Raja Barus memanggil kembali Tuan Syekh Mahmud untuk datang ke Barus. Dan sejak saat itu Raja Barus pun memeluk agama Islam. Diharapkan kepada semua pengunjung untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, agar tempat ini bersih. Dan sendal diusahakan untuk taruh di bawah tangga, tidak di dalam area. Alhamdulillah sampai. 700 tangga. 700 tangga? Dihitung tadi? 700? Wah. 700 pas?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ya? Nah, berapa tangganya tadi? Ah. Masya Allah. Sampai. Cas dulu. Yes. Berapa tangganya? 687. Dihitung dari bawah tadi. Wah, 700. Hitung besarnya enggak kan? Ah, Orang hitung kan tangga. iya. Masya Allah. Anak-anak juga semangat. Sampai mereka menghitung anak tangganya. Capek kalian? Capek ya? Alhamdulillah sampai ya. Semangat kalian, semangat. Kompleks makam ini terdapat 7 buah makam berupa batu nisan tanpa menggunakan jirat 6. Makam tersebut terletak dalam satu kelompok. Di antara 7 makam yang terdapat di dalam kompleks makam papan tinggi ini, salah satunya adalah makam Syekh Mahmud. Beliau adalah seorang saudagar yang datang dari negara Yaman, Arab Persia pada abad ke-7. Beliau adalah orang yang pertama menjabarkan Islam di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah ke makam sahabat Rasulullah ini. Sekarang kita siap untuk turun dari bukit. Kita akan coba hitung berapa anak tangga di bawah. Ikuti saya terus. Saya hitung anak tangganya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis memori Besti. Kota Barus dikabarkan sebagai tempat masuknya agama Islam pertama kali di Indonesia. Sejak dulu, Barus dikenal sebagai penghasil kamper atau kapur barus. Kapur ini berasal dari tanaman pohon kapur yang hanya tumbuh di Indonesia. Konon, kapur barus inilah yang digunakan sebagai salah satu bahan pengawet yang ditemukan pada mumi-mumi Raja Mesir kuno atau Fir'aun. Kota Barus pada abad 1 sampai abad ke-17 Masehi termasyhur di seluruh dunia sebagai kota perdagangan pengekspor rempah-rempah dan kapur barus yang sangat diburu pasar dunia. Bahkan nama Barus banyak disebut dalam literatur kuno. Kini kemasyhuran Barus sebagai kota perdagangan telah hilang. Namun, sisa-sisa jejak peradaban masa lalu di kota Barus masih tertinggal. Di antaranya adalah makam-makam ulama yang melakukan perjalanan dari Timur Tengah untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Makam papan tinggi ini terletak di puncak bukit. Untuk mencapai makam tersebut sangat cukup sulit. Para peziarah harus menapaki deretan anak tangga yang sangat banyak yang dikenal sebagai tangga 1000. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk bisa menaiki semua anak tangga ini. Mungkin karena kelelahan menapakinya, para peziarah hingga kini masih tak sepaham dengan jumlah anak tangga yang dinaikinya. Bila peziarah mencoba menghitung, seringkali jumlah saat naik akan berbeda dengan hitungan ketika saat turun.
Yang pasti menurut juru kunci di sini bahwa jumlah anak tangga menuju makam berjumlah sekitar 700 anak tangga dan butuh sekitar 1 jam untuk menaiki anak tangga tersebut. Sini kita bisa perhatikan bahwa dari puncak bukit ini bisa kita lihat laut di sepanjang mata memandang dan bukit, dan ada sebagian bukit yang sudah terbakar. Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah di bawah tangga yang pertama ya. Ini tempat pemberhentian warung-warung, dan teman-teman bisa lihat di belakang saya laut dan perumahan, dan ini rumah tangga yang akan nanti akan saya turun. Masya Allah, tabarakallah. Pokari sweat.